Hai 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 hai, halo sahabatku seperjuangan. Kamp konsentrasi adalah istilah yang merujuk pada kamp yang dibuat oleh Nazi Jerman untuk memenjarakan lawannya. Eksistensi kamp konsentrasi sendiri ada di sepanjang pada tahun 1933 sampai tahun 1945. Kalau kita lihat, kamp konsentrasi ini memang mirip seperti penjara. Namun bedanya, para tahanan yang ada di kamp ini mendapat siksaan serta penganiayaan yang cukup keji. Para tahanan kamp konsentrasi diharuskan menjadi buruh kerja paksa oleh Nazi Jerman. Adapun tahanan yang dijebloskan ke dalam kamp konsentrasi, salah satunya adalah kaum Yahudi. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya yang sering disebut sebagai sejarah hitam kemanusiaan tersebut? Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya, dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Proses pembentukan dan pendirian kamp konsentrasi. Pembentukan kamp konsentrasi Jerman dimulai setelah Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari tahun 1933. Pada masa awal pemerintahannya, Hitler menerapkan sebuah kebijakan yang disebut sebagai sinkronisasi terpadu, yang memaksa semua organisasi, partai politik, dan pemerintah negara sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Nazi atau Partai Politik Jerman. Disebutkan juga bahwa Nazi menghapuskan kebebasan asasi dan berupaya menciptakan komunitas Volk yang berfungsi untuk menyatukan seluruh kelas sosial dan wilayah Jerman di bawah naungan Hitler. Namun, pada kenyataannya, yang terjadi justru orang-orang ditangkap dan ditahan secara seenaknya, khususnya kaum Yahudi. Dan para tahanan ini pun kemudian ditempatkan di sebuah kamp yang disebut dengan kamp konsentrasi. Di minggu-minggu awal setelah Nazi naik tampuk kekuasaan, pasukan badai atau SA dan skuadron pelindung atau SS, kepolisian, dan beberapa otoritas sipil setempat membentuk banyak kamp penahanan untuk memenjarakan orang-orang yang dianggap musuh. Nazi mendirikan kamp di seluruh Jerman secara ad hoc atau jangka waktu tertentu untuk menahan orang-orang yang diduga melakukan subversif atau upaya menjatuhkan kekuasaan. Setelah itu, SS mendirikan kamp konsentrasi yang lebih besar lagi di Oranienburg, Esterwegen, Dachau, dan Lestenburg. Oranienburg sendiri adalah kamp konsentrasi pertama yang didirikan oleh Jerman pada tahun 1934 yang menampung sekitar 3.000 tahanan. Dan kamp konsentrasi pun terus mengalami perkembangan yang tidak hanya berada di wilayah Jerman saja, melainkan juga Polandia. Ketika Jerman menyerang Polandia pada tahun 1939, sudah ada 6 kamp konsentrasi yang berdiri di sana, yaitu Rechts Jerman Raya yang dibangun pada tahun 1933, Sachsenhausen pada tahun 1936, Buchenwald pada tahun 1937, Flossenburg pada tahun 1938, Mauthausen pada tahun 1938, dan Ravensbrück pada tahun 1939. Konsep dari kamp konsentrasi ini memang dapat dikatakan mirip dengan penjara, namun ada perbedaan dari segi fungsinya. Tujuan pendirian kamp konsentrasi adalah memenjarakan orang-orang yang dianggap mengancam keamanan oleh rezim Nazi, kemudian menyingkirkan individu atau kelompok kecil dengan cara pembunuhan, dan mengeksploitasi buruh kerja paksa dari para tahanan penjara. Kamp konsentrasi ini memang bak neraka, di mana para tahanannya diperlakukan secara keji dan tidak manusiawi. Pasalnya, sejak tahun 1934, para tahanan kamp konsentrasi dipekerjakan sebagai buruh kerja paksa untuk mengerjakan proyek-proyek konstruksi milik SS, seperti pembangunan atau perluasan kamp itu sendiri. Para tahanan ini juga dipaksa melakukan berbagai pekerjaan kasar, seperti penggalian batu dan pertambangan batu bara, serta pekerjaan konstruksi untuk memenuhi tujuan dari SS. Setelah tahun 1938, orang-orang yang memiliki wewenang untuk memenjarakan orang dalam kamp konsentrasi secara resmi hanyalah Gestapo atau polisi rahasia Nazi Jerman dan kepolisian kriminal. Bentuk kekejaman kamp konsentrasi.
Setelah Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman semakin keji dalam menyikapi para tahanan di kamp konsentrasi. SS secara brutal membantai sekelompok orang yang memang dianggap sebagai musuh dari Nazi Jerman ataupun yang masih terduga. Selain itu, kamp konsentrasi juga dijadikan pusat penampungan para buruh kerja paksa. Di setiap waktu jumlah tahanannya bisa terus mengalami peningkatan. Dan mirisnya, para buruh kerja paksa ini tidak mendapat asupan gizi yang cukup. Padahal mereka harus melakukan berbagai pekerjaan yang sangat berat. Belum lagi mereka harus mengalami penganiayaan. Tahanan kamp konsentrasi ini memang dipekerjakan secara bengis, dan keselamatan mereka juga tidak diperhatikan. Akibatnya, banyak tahanan di kamp konsentrasi yang tewas secara tragis. Dan keberadaan kamp konsentrasi baru hilang bersamaan dengan kalahnya Jerman di Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.